Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, bahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Dan satu lagi, mudah-mudahan dihindarkan dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi ceritanya hari ini saya mau bahas motor. Jadi sebelumnya motor ini merupakan motor yang fenomenal banget di kalangan anak muda, apalagi anak-anak SMA ya waktu itu. Jadi waktu ini motor keluar, saya berada di kelas 2 SMA naik ke kelas 3 SMA. Dan kalau pakai motor ini ke sekolah, udah pasti jadi perbincangan cewek-cewek. Dan juga jadi rebutan cewek-cewek. Nah, waktu itu motor saya apa ya? Motor saya Thunder 125. Nggak punya duit bro buat beli beginian gitu kan. Alhamdulillah yang ada aja dah dinikmatin. Mudah-mudahan suatu saat bisa beli dan alhamdulillah dikabulin sekarang. Motor apakah ini? Ini dia motornya. Ninja 250R tahun 2010. Keluaran pertama tuh di 2008 sampai dengan 2012, dia masuk ke generasi kedua sampai dengan 2018 ya, dan 2018 dia keluar lagi dengan generasi yang ketiga. Generasi keduanya berubah bentuk dan berubah juga, yang sebelumnya karburator menjadi injeksi dari 2012 sampai dengan 2018. Untuk generasi yang pertama kalinya nih motor dikeluarin tahun 1989 sampai dengan 1990 dengan tipenya JXR 250, tapi dia pakai 4 silinder dan 16 katup dan juga 4 karburator. Oke, jadi kalau di Indonesia itu baru 3 generasi, tapi kalau sebenarnya di dunia itu udah 4 generasi. Keluarnya hanya di Jepang, Cina, dan Malaysia. Dari tampilan ini motor sporty banget, sporty bike banget, dan saya suka banget. Pernah sih punya cc motor 650, cuman bentuknya chopper. Nah, ini motor sebenarnya saya dapetin ya beberapa hari yang lalu lah. Ini saya pertama kalinya punya Ninja 250 yang 4 tak 2 silinder ini. Sebelumnya saya pernah punya Ninja yang 2 tak. Kalau sebutannya yang nggak asing tuh Ninja Double R. Lumayan lama makanya. Pertama kalinya juga kemarin pas beli itu nunggangin ini motor. Pertama kali saya nunggangin ini motor, jujur saya langsung jatuh cinta. Kenapa? Karena akselerasinya luar biasa. Menurut saya enak banget. Dari posisi kita duduk, handlingnya itu bener-bener enak. Kemarin pas nyobain dari 0 km sampai, saya cobain kemarin sih sampai 0 sampai 80 km, itu akselerasinya cepet banget. Dia naik 0 ke 80 nya cepet banget. Ini nantinya bakal saya mau jual lagi ini motor gitu. Dan sebenarnya saya cocok-cocok aja sih pakai ini motor. Cuman takutnya gitu kan. Takutnya saya udah punya anak 2, istri 1 gitu kan, bahaya kalau pakai ini motor tuh, bahaya sebenarnya. Dari tampilan ini motor, pertama saya suka lampu depannya. Ini lampu depannya simple banget, dan kalau kalian suka nonton film robot waktu kecil anak-anak 90-an nih, ini lampu depannya kalau menurut saya sih kayak Kabutaku. Jadi kalau lihat nih lampu depannya teringat ke robot itu. Ini windshieldnya udah bukan bawaannya ya, bawaannya tuh lebih runcing, dia langsung nggak pakai lekukan kayak gini. Nah, ini speedonya dia masih pakai panel, sebelah kiri ada RPM setengah kilometer. Terus jaraknya juga, kalau nggak salah kalau yang FI itu udah pakai digital, kalau ini masih pakai apa namanya, yang manual ya. BBM-nya masih pakai panel biasa juga, belum digital. Dan ini berfungsi semua, kemarin saya cobain. Ini motor juga pakai cooler atau berpendingin.
karena dia udah 2 silinder, mungkin mesinnya bakal panas banget kalau dipakai lama. Ini motor masuknya ke sport touring. Nah, jadi kenapa saya kemarin pakai enak banget, ternyata memang didesain untuk sportback digabungkan dengan motor touring. Makanya dari posisi kita duduk, posisi kita pegang handle atau stang motornya, dan pijakan kakinya itu menurut saya pas banget, bikin badan nggak capek. Spion, ini spionnya kayaknya sih originalnya ya, dan ini bisa dibuka juga. Ini motor kalau dilihat dari samping tuh kelihatan banget padat banget kelihatannya. Jadi kalau dipandang mata tuh enak, kayak ini motor perkasa banget gitu kan. Makanya ciwi-ciwi itu pada suka sama nih motor. Knalpot udah bukan bawaannya, ini udah diganti dengan knalpot apa nih, Aprovic. Knalpotnya enak banget, suaranya bulat dan dia nggak pecah. Nanti kita cobain nyalain deh. Dia pakai spakbor di sini, spakbornya dilepas, dan itu ada di dalam juga spakbornya. Emang lebih keren tanpa spakbor sih menurut saya. Swing armnya atau sasisnya ini di cover pakai fiber biar kelihatan lebih padat lagi bentuknya atau tampilannya. Jadi di cover beginian sama si pemilik sebelumnya. Kemarin istri saya suruh duduk di belakang nih. Ini saya bilang kursinya mungkin banyak makan korban. Karena ini nggak bisa bertahan tegak, dia pasti set. Untuk velg dia dibalut sama ring 17. Ini warna kuning emasnya udah bukan bawaan dari pabrikannya ya. Kalau nggak salah sih warna pabrikannya tuh hitam. Dia dibalut ban 100/80. Kalau asli bawaannya yang pernah saya baca tuh 110/70. Agak naik sedikit dan agak turun sedikit ya. Terus disc brake-nya atau cakram depan dia pakai 290 mili. Kalipernya biasanya sih pakai Nissin. Ini nggak tahu nih pakai apa nih. Biasanya sih pakai Nissin, ini nggak ada mereknya nih. Saat pengereman pakai cakram depan dia gigit banget. Dia nggak patah ke kiri atau ke kanan, tapi memang nahan ke depan. Jadi dia nggak slip gitu. Waktu saya kemarin sempat coba juga pas kecepatan lumayan tinggi, terus saya pakai rem depan, dia nggak matah ke kiri atau ke kanan. Kaki belakang sama 17, tapi lebih lebar sedikit. Berapa in nih kayaknya? 3,5 atau 4 in sih kayaknya ini ukuran velg belakang. Kalau depan tuh kayaknya 3 in sih. Ukuran bannya 150/60. Kalau bawaannya yang pernah saya baca tuh 130/70. Disc brake-nya atau cakramnya dia pakai ukuran 220 mili. Dan sama di sini kalipernya juga nggak ada mereknya. Suspensi depan atau shock depan dia pakai 37 mili. Hidrolik teleskopik Fox. Yang pernah saya rasain kemarin waktu make masih enak banget sih. Rangka body dia kokoh banget, besinya padat banget. Mungkin kalau di swap engine mungkin diganti yang lebih besar, mungkin nih rangka masih menurut saya masih kokoh banget. Jok udah diganti sama pemilik sebelumnya, udah di backlot motif karbon ya. Kemarin nih motor stikernya banyak banget, jadi kelihatan keramaian banget. Jadi kemarin udah saya lepasin stikernya biar kelihatan lebih elegan gitu kan. Terus di tangki dia mampu menyimpan BBM sebanyak 18 liter kalau nggak salah yang saya baca kemarin ya. Koplingnya yang saya rasain dibilang berat juga enggak, ringan juga enggak, jadi sedang. Posisi personeling masukin giginya ini masih enak banget dari 1 sampai 6. Gear belakangnya saya lihat kemarin ini masih bagus banget, masih tebal. Kayaknya sih baru diganti sih ini. Untuk BBM saya kira boros sih kemarin, ternyata enggak. Kemarin ngisi waktu pertama beli tuh 2 liter, terus lumayan keliling-keliling bawa anak saya, tapi sampai hari ini masih banyak. Menurut saya sih nggak boros banget nih motor, kecuali yang kemarin yang waktu saya pakai Ninja yang 2 tak itu boros. Ini motor menurut saya nggak boros untuk ukuran mesin yang sebesar ini ya, 250 cc 2 silinder masih pas gitu buat di kantong.
Terus elektrikalnya semua berfungsi, lampu sen, lampu depan, lampu jarak jauh, jarak pendek berfungsi, lampu belakang juga. Tapi sayangnya nih nggak ada lampu sennya. Nanti mau saya cariin dulu lampu sennya. Kalau di bawaan spakbornya sih ada yang nempel di sini tuh ada. Tapi yang ini udah dicabut dan nggak diganti. Biasanya saya lihat tuh ada yang digabungin di lampu utama belakangnya. Tapi nih nggak tahu, nggak ada. Untuk mesin dia seperti yang saya bilang tadi 250 cc, twin paralel untuk silindernya. Terus juga camshaftnya DOHC, rasionya dia 11:6. Akselerasi mesin seperti yang saya bilang pertama tadi, nih motor enak banget dan bikin saya pertama kali nyoba nih motor bikin jatuh cinta langsung. Posisi kita saat melaju enak, nggak melayang, memang dia narik ke badan. Saya pernah pakai Ninja 2 tak dan kemarin sempet pakai karbu hitam ya. Dulu pernah saya beli karbu apa ya, mereknya itu ada Sun gitu, ada merek mataharinya dia, sebutannya karbu hitam. Terus dipasangin sama teman saya, terus saya coba lariin, memang enak banget larinya, dia narik ke badan tuh, badan kita tuh kayak mau kelempar gitu. Nah kata sama teman saya, kalau udah ngerasain kayak gitu, itu baru ngerasain yang namanya Ninja. Tapi kalau masih badan kita enggak ketarik ke belakang, nah itu katanya belum ngerasain yang namanya Ninja. Dan ini kemarin pertama kali nyobain, badan udah ketarik kayak gitu, dan memang mantap banget sih mesinnya nih motor. Terus kalau untuk perawatan ya, kalau si empunya ini sebelumnya yang ngerawat, dia bilang enak-enak aja. Yang penting oli katanya diganti rutin, jangan pelat. Terus BBM jangan sampai kering karena bahaya. Kalau BBM kering, apalagi BBM-nya dengan oktan yang rendah, terus kita kehabisan, masuk ke karbu, dia jarumnya nanti mampet akhirnya. Kecuali kalian pakai BBM yang beroktan tinggi kayak Pertamax Plus atau Pertamax, mungkin masih aman lah kalau pas BBM-nya kering. Tapi usahain jangan sampai BBM-nya kering sih. Terus juga yang waktu saya baca-baca kemarin tuh, ini motor sering trouble suara knalpot tuh kayak meletup gitu saat waktu dihidupin pertama kali. Jadi kayak top gitu kan, kayak tup, mungkin kayak meletup gitulah suaranya. Tapi cara ngatasinnya, dia bilang kemarin saya baca, ini coknya tarik duluan sebelum dinyalain, terus kemudian nyalain mesinnya. Nah itu cara ngatasinnya. Terus juga hati-hati banget juga beli ini motor. Ini kemarin saya cek sih mesinnya masih kering banget, nggak ada rembesan oli, karena salah satu penyakit nih motor juga di situ tadi, rembesan oli. Rembesan oli tadi bisa kemungkinan gara-gara pas ganti packing mesin dia nggak terlalu kuat masang bautnya atau masih kebuka sehingga oli melebar keluar jadi rembes. Jadi teman-teman buat yang mau beli motor ini perhatiin banget mesin dia rembes atau enggak, pegang aja nggak apa-apa gitu kan. Kalau memang berasa banget olinya berarti itu rembes. Terus permasalahan lainnya yang sering ditemuin ya, yang sering saya baca nih motor sih nggak ada sebenarnya, aman-aman aja. Karbunya sering banjir tadi dikarenakan yaitu salah satunya BBM kering. Jadi pelampungnya turun, terus rusak, terus dia nggak nutup secara sempurna lagi setelah lama kelamaan kalau BBM-nya sering kering. Terus masalah lain lagi yang kemarin saya baca nih, karet di tutup tangki perlu dicek juga, bahaya kalau misalkan dia udah aus, karetnya udah pecah-pecah, retak-retak, perlu diperhatiin lagi, takutnya ada air yang masuk ke dalam tangki dan itu berbahaya, bakal bikin tangki jadi keropos dan air masuk ke karbu sehingga pembakaran di knalpot jadi warnanya putih. Nah itu yang dibahayain banget. Jadi hati-hati buat teman-teman dan dipastikan oli selalu dalam posisinya gitu kan. Ini motor nggak ada pakai kickstarter. Ini kemarin saya malu-maluin aja ya nanya, Bang ini memang ada kickstarternya, karena saya memang nggak tahu sama ini motor sebelumnya kan. Ternyata dia memang ngandalkan di starter. Jadi aki juga harus diperhatikan banget, jangan sampai ngedrop karena bikin ribet kalau misalkan di starter nggak mau. Jadi harus didorong gitu kan. Nih motor udah cukup berat gitu.
Terus untuk ngerawat aki biar kuat sih menurut saya, sebelum matiin ini motor, matiin dulu lampunya gitu kan, biar awet lah tujuan akinya gitu. Nah terus hal-hal lain yang perlu diperhatiin juga, kalau mau beli ini motor, nih cek kuncinya masih ada duplikatnya atau enggak. Nih kemarin sih udah nggak ada duplikatnya, kalau ada dia lebih bagus lagi. Terus kemudian juga surat-surat dicek apakah dia hidup atau enggak, surat STNK-nya. Kalau mati, pajaknya sih kemarin saya lihat cukup lumayan ya, 700.000 lebih, hampir 800 ribuan kalau nggak salah. Kalau pakai calo sih 800 ribuan. Nah jadi itu perlu juga dicek surat-suratnya, fakturnya, fotokopi pemilik sebelumnya. Terus dicek juga BPKB-nya duplikat atau enggak, terus STNK-nya pernah hilang atau enggak. Itu ketahuan kalau kita cek di situ semua. Jadi hati-hati banget kalau mau beli ini motor. Terus yang perlu diperhatiin lagi, kilometer sih menurut saya. Kalau kilometernya rendah bagus, kalau misalkan tinggi, tanyain aja udah pernah overhaul atau belum gitu kan. Kalau udah pernah overhaul, spare partnya yang diganti asli atau enggak. Nah itu sih, dan saran saya sih jangan beli motor Ninja yang udah overhaul, karena bikin was-was kita masuknya gitu. Takutnya yang diganti spare partnya dia bilang asli, ternyata enggak. Yang ditakutin sih itu, karena kalau penjual itu pasti dia bilangnya bagus, dan kita nggak tahu sebenarnya seperti apa. Oke, kita nyalain motornya, suaranya kayak gimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bulat banget, enak, dan suara mesin juga masih enak banget. Biasanya kalau saya mau ngecek motor, beli motor kayak gini, biasanya sih saya tutup posisi knalpot. Nah itu suara yang kayak gitu tuh menandakan mesinnya masih oke. Tapi kalau krecek saat ditutup knalpotnya, berarti itu mesinnya bermasalah. Sebenarnya saya nggak tahu teknisnya seperti apa, cuman teman saya yang ahli mesin atau orang perbengkelan, dia kasih tahu caranya seperti tadi. Tutup aja. Kalau nggak ada suara kocak di mesinnya, berarti katanya nih motor aman. Dan ini motor aman, enak banget di motor. Bodinya, tangki pastinya dari plat ya, dan kalau diketok sih lumayan tebal dia, nggak bunyi nyempreng. Terus kalau untuk bodi, plastiknya juga lumayan tebal. Terus di bawah sini ada tempat buat kita naruh ya bagasi lah ya. Nah bisa dilepas kayak gini. Ini cukup enak, cukup luas buat naruh jas hujan, terus juga mungkin kunci busi, terus kunci ya yang diperlukan buat ini motor mungkin cukup. Sayang ini kosong, nggak ada apa-apanya. Nah jadi mungkin ini dulu untuk pembahasan motor Ninja 250R tahun 2010. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau beli motor Ninja. Terus jangan lupa juga buat dukung channel ini, tolong di subscribe dan juga di like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di komentari kalau ada saya salah dalam penyampaian video ini. Dan jangan lupa follow Instagramnya Amang Papikat, amang_papikat. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Saya Amang Papikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan motor ini juga bahaya ya teman-teman. Kalau kalian udah berumur pakai ini motor, menurut saya sih ciwi-ciwi itu masih pada ngeliatin gitu ya.